Oke, baik. Tapi kan Mas, kalau misalnya nih pengalaman pribadi juga ya, kita Hmm. sharing, mungkin sobat investor pernah ngalami, kalau kita trading baru loss sedikit, terus kita cut, itu berat di fee-nya Mas, fee sell ataupun buy-nya. Itu gimana itu Mas untuk menanggulanginya? Oke, kalau aku pribadi ya terkait VBuy di Vsell, aku sebenarnya awalnya itu seorang scalper, tapi makin ke sini lebih ke day trade. Nah, day trade itu gimana? Day trade itu bukan mengambil satu tick, dua tick. Untuk seorang day trader, dia ngambilnya agak lebih besar. Kayak aku di BKDP tadi, sebenarnya itu aku ngambil 6 tick. Beli 102, jual 108. Itu sekitar 4%. Apakah itu jauh lebih besar daripada fee? Tentunya jauh lebih besar. Hitungan kayak gini, seandainya aku cuan 4%, dipotong fee paling nggak 3,75. Tapi kalau misalnya kita cuma cuan 1%, itu kan kepotong fee-nya 0,25, itu kita cuma nerima 0,75. Sedangkan kalau kita loss, misalnya loss 1%, ditambahkan fee-nya lagi, jadi loss-nya berapa? Loss 1,25%. Seperti itu contoh perhitungannya. Jadi scalping tuh boleh, sesuaikan keadaan, tapi kalau ada momen sahamnya digoreng tinggi, jangan ambil satu tick, dua tick. Kita akan merasa rugi di fee, seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika kita cut loss dalam keadaan rugi, fee-nya juga dihitung rugi ya, Mas ya. Bener. Nah, oke, baik. Eh, Mas, sebenarnya kesalahan apa sih yang biasa dilakukan investor dalam money management saat investasi di pasar modal? Kesalahannya itu pertama mungkin menganggap dirinya udah jago. Udah jago gimana? Misal nih ketemu market 2020 bullish. Padahal market 2020 itu karena kejatuhan di COVID itu dan makanya dia bullish. Makanya ada quotes yang berbunyi everyone is genius in bullish market. Semua orang genius. Tapi ketika dihadapkan market sideways, market koreksi, yang genius di 2020 itu dia hilang lagi. Karena apa? Karena di mindsetnya bursa saham itu gampang. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus berhadapan dengan tiga kondisi. Market downtrend, market sideways, market bullish abaikan aja. Ini market paling gampang gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya benar ya, kalau banyak orang yang bilang market bullish itu semua orang pasti untung gitu ya. Hmm, Tapi ketika sideways, nah itu yang perlu dipertanyakan. benar. Benar. Nah, Mas, bagi investor nih yang fokusnya trading ya, saham-saham apa sih yang bisa kita cermati saat ini? Oke, kalau untuk jenis saham mungkin aku nggak nyebut ya, tapi aku lebih berbagi cara gimana aku screening. Screening tentunya cari yang ada volume, dia breakout sideways, makanya aku pagi tadi main di BKDP karena pagi-pagi udah ada lonjakan volume. Cuma bukan berarti aku langsung lihat naik buy, enggak. Aku tunggu koreksi dulu. Kenapa seperti itu? Ketika kenaikan 1 menit pertama, 2 menit pertama pasti tinggi. Nah, tunggu dia koreksi. Ketika dia ibaratnya mau nyentuh support, aku anggap tadi kayak BKDP support 100, aku masuk pelan-pelan cicil. Nah, jual berapa persen kayak gitu. Jadi lebih cari tipe yang kayak misalnya volumenya ramai, chartnya uptrend gitu. Kalau teman-teman trading di saham downtrend, ibaratnya teman-teman pakai konsep. Teman-teman ambil konsep pisau jatuh, semakin turun serok. Iya, kalau dana teman-teman ada, tapi dana teman-teman nggak cukup gimana? Emang tahu bottomnya di mana, bottom saham tersebut? Makanya paling enak tuh main di saham uptrend. Itu aja, sama yang ada volume. Itu sih kalau caraku. Oke, baik. Mas, beberapa saham emiten kendaraan listrik kan sedang bergerak bullish ini ya. Bagaimana Hmm. sih proyeksi ke depannya menurut Mas Engga? Oke, kalau untuk proyeksi, mungkin kita melihat untuk long term ya. Jangan melihat besok, minggu depan, atau bulan depan, kita melihat long term. Tentunya listrik itu bakal lebih didistribusikan ke masyarakat, baik dari kendaraan ya, mobil. Tentunya saham-sahamnya yang memproduksi listrik bakal terpengaruh gitu. Pastinya terpengaruh. Jadi kita lihat untuk kedepannya. Tapi misalnya contoh saham yang lagi rally kayak SLIS, itu hati-hati teman-teman, diukur kenaikannya dari 180 ke 400, dari 100 ke 400 itu udah tinggi banget. Hati-hati kalau teman-teman dibanting gitu. Jadi kalau misalnya kita trading, kita lebih fokus ke chart. Bener, news perlu, tapi news itu untuk melihat ke depannya, prospek gimana. Nah, untuk entry-nya gimana, kita pakai chart seperti itu.
Oke, baik. Teringatnya kalau saham Swiss ini kemarin itu sudah arah berkali-kali ya, Mas Engga ya. Sebenarnya tuh Bener. karena apa sih, Mas? Apa memang karena fundamentalnya yang bagus atau karena news atau bagaimana? Sebenarnya kalau berbicara fundamental sih, kalau saya cek di RTI bisnis ya, dia itu selalu mencetak laba. Ditambah news juga yang membuat retail itu berbondong-bondong beli. Semakin banyak beli, orang lain pasti beli juga. Nah, tentunya itu bisa menaikkan harga list. Tapi ingat, setiap orang belinya berbeda. Ada yang beli dana kecil, dana menengah, dan dana gede banget. Ada yang sampai miliaran beli. Tentunya yang miliaran pastinya akan merealisasikan profitnya seperti itu. Jadi ya hati-hati ya, karena kita nggak tahu juga selisih ini kan kalau kita cek ke belakangnya dia sempat 10.000 turun ke 100 perak itu kacau banget, ibaratnya kayak gorengan tuh, volatil banget. Jadi tetap hati-hati. Bener, dia perusahaan listrik, tapi secara pergerakannya bayangin aja dari 10.000 ke 100 itu kan gorengan parah itu gitu. Oke, baik. Nah, Mas, bagi investor yang fokus investasi nih, selain saham blue chip, saham-saham apa aja yang bisa kita cermati untuk jangka panjang? Oke, untuk jangka panjang itu lebih cari saham yang ada prospeknya ke depannya ya. Misal nih, aku nggak mau sebut nama sahamnya, tapi misal beberapa tahun ke depan, kayak perwisataan mulai rame lagi. Karena 2020 COVID kan, COVID parah gitu. Nah itu bakal terbang lagi. Karena kalau kita nggak ada lagi COVID, nggak ada pembatasan PSBB gitu, nggak ada lagi pakai masker, pastinya bakal lama ya untuk saham-saham kayak gitu. Terus saham-saham yang bukan energi, saham-saham yang listrik gitu, yang pengganti minyak kayak gitu. Nah pengganti minyak kayak gitu, nah itu bakal menarik juga ke depannya. Dan kalau mau misalnya main yang safe ya, jauh lebih aman tentunya perbankan gitu. Karena perbankan itu gimana pun dia itu leading sektor di ESG. Mau marketnya turun, pasti terlihat dari saham perbankan. Tetapi ketika market naik, siapa yang naik pertama? Saham perbankan. Pastinya pemerintah menyelamatkan perbankan terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Jadi tadi ada saham pariwisata, listrik, dan perbankan ya, Mas Engga ya. Hmm. Nah, Mas Engga, ada beberapa pertanyaannya dari sobat investor, langsung aja saya bacain ya. Dari @yogi_prtma. Apakah resesi 2023 mendatang itu kesempatan emas bagi kita value investing? Kalau bicara kesempatan emas, ya bagi seorang garis bawahin value investing sangat berpotensi. Kenapa? Tentunya bakal ada saham-saham yang menurutku ya bakal drop ya apabila benar-benar terjadi. Tentunya nanti case-nya kayak 2020 outflow dari asing berbondong-bondong kabur dari ISG dan itu mengakibatkan ISG turun. Tapi kalau misalnya asing nggak keluar bakal aman ISG. Itu aja kuncinya itu. Dan tentunya saham-saham bakal koreksi. Ya kayak perbankan misalnya drop parah, anggaplah misalnya saham-saham BRI misalnya koreksi lagi ke 3.000 itu udah diskon banget itu. 3.000 3.500 diskon banget itu. Apalagi saham-saham kayak MDKA, saham yang Merdeka Super Gold itu kan bagus kan kategorinya kan. Itu kalau misalnya balik ke 3.000-an lagi itu udah diskon banget itu. Tentunya ketika ISG balik lagi ke 7.000-an itu harganya balik normal lagi. Aku sih suatu saat percaya ISG itu 10.000 sentuh. Karena kita ini negara yang berkembang untuk maju. Bukan posisinya udah stuck. Enggak, kita masih berkembang untuk maju gitu. Oke, baik. Nah, Mas, resesi 2023 itu kan sedikit banyaknya akan mempengaruhi ISG. Nah, nggak sedikit dong saat ini kita sudah mengoleksi beberapa portofolio blue chip ya. Nah, jadi kan pengennya nih manusiawi sebelum IHSG terguncang, sell dulu. Baru nanti ketika IHSG-nya terguncang, kita buy lagi di harga rendah. Kira-kira ada nggak nanti tanda-tanda mendekati IHSG itu sudah ingin terguncang gitu, agar kita bisa sell dulu nih gitu. Oke, kalau tanda-tandanya mungkin bisa dicek dari flow ya, flow asing. Biasanya asing itu keluar gede. Keluar gede nanti disertai chart yang mulai downtrend. Itu tanda paling utamanya. Nanti setelah asing keluar,
ISG turun, saham-saham bakal ikutan semua turun. Itu tanda-tandanya. Nah, ketika dia udah sentuh harga bottom, itu asing koleksi lagi. Nah, ketika asing koleksi lagi, pelan-pelan nanti lewat chart sahamnya naik juga. Sorry, ISG-nya naik, baru chart sahamnya naik gitu. Jadi lebih ke lihat pergerakan asing. Oke, baik. Jadi melihat pergerakan asingnya Mas Engga ya. Ya, Kalau dan menurut Mas Engga nih, kayak BRI tadi lah kita katakan let's say sekarang harganya sudah hampir mau menyentuh 5.000 dan ketika ya. resesi nanti dia akan perkiraan menyentuh 3.000 ataupun 3.500. Hmm. Nah, kalau misalnya kita buy BRI lebih dari 3.500 kemarin, oke, lebih baik kita TP dulu baru kita serok bawah. Nah, bagaimana kalau menurut Mas Engga kita membeli BRI di harga waktu 1.000? Apakah kita perlu TP dulu atau tidak nanti? Oke, kalau misalnya beli di 1.000, aku rasa nggak mungkin ya BRI ke 1.000 lagi. Kenapa? Ya kalau 1.000 lagi kiamat mungkin Indonesia. Mungkin udah parah Indonesia. Nah, aku rasa nggak usah di TP dulu. Mending ditambah aja muatannya gitu. Ditambah muatan pas koreksi. Karena kalaupun BRI turun ke 1.000, itu ISG mau ke berapa? Mau ke 2.000-an. Itu parah kali, lebih parah daripada COVID. Sedangkan pas COVID aja, BRI cuma 2.300. Jadi ya aku rasa mending tambah aja. Dan tentunya itu saham yang disenangin oleh investor. Makin rendah makin koleksi untuk jangka panjang lah untuk uang anak kuliah ke depannya gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya kalau sobat investor punya harga yang sangat-sangat rendah, lebih baik di hold ya Mas ya, dan tambah Ya, muatan ya. uh, Oke. Nah, Mas ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Dimochi. Untuk pemula dengan modal kecil, sebaiknya berapa emiten dalam satu porto? oke, pemula dengan modal kecil, tetap 2 atau 3 saham maksimal gitu. Dua atau tiga Kalau saham itu kenapa tuh ya, Mas? karena ibaratnya gini, kalau misalnya emitennya sedikit, teman-teman bisa fokus mantaunya. Teman-teman bakal lebih banyak dapat ilmu. Tetapi kalau teman-teman koreksi 5-10 saham, teman-teman bakal bingung nih, mana yang mau aku pantau. Ternyata satunya cuan lebar, satunya boncos parah. Nah itu nggak baik. Bagi habit kita tuh jelek ke depannya nanti. Jadi tetap 2-3 saham gitu. Karena untuk perkembangan porto juga, porto return, growth, uang di RDN, kalau semakin yang sedikit kita pantau, semakin lebar cuannya, makin enak porto kita berkembang. Gitu. Oke, baik. Jadi selain mantaunya enak gitu ya, teratur, money manajemennya juga bisa kita kendalikan ya, Mas Engga ya. Benar. Ya, Mas ada pertanyaan selanjutnya dari @himawan6459. Kalau modal 10 juta buat scalping harus berapa persen sekali entry? Oke, 10 juta buat scalping. Jangan pernah menganggap ketika baru sebulan scalping, udah langsung berani all in 10 juta. Jangan. Saranku cuma 20%, 20%, 20% nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kalaupun loss, paling banter dari 10 juta itu, anggaplah lossnya itu ya kondisi terjelek lah, 10% loss portonya dalam sebulan. 10% dari 2 juta itu 200.000. Sedangkan dari total RDN yang 10 juta itu hanya berkurang sekitar 2%. Nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman all in 10 juta dan rugi 2 juta itu 20% kerugiannya. Itu benar-benar akan membuat teman-teman kena mental gitu. Oke, jadi kalau modal 10 juta, langkah baiknya sekali masuk itu 10% ya Mas ya? Ya, Dan kalau mau average down menggunakan money management itu tambahan ke bawahnya berapa tuh Mas? oke, ini kan balik ke scalping. Scalping itu jangan ya di average down. Karena scalping itu Oke. mengambil jangka pendek, misal nih 1%, 2% CL gitu. Jadi tidak disarankan untuk average down bagi untuk scalping. Tapi kalau misalnya mau swing pendek, perlu average down gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya scalping harian ya atau hitungan jam ya udah 1%, 2% langsung cut ya Mas ya. Tapi Iya, kadang dalam fenomenanya gini Mas enggak. Ketika kita cut loss, harga malah naik tinggi nih. Itu bagaimana tuh? Mentalnya makin terguncang gitu. oke, itu sebenarnya balik ke perasaan mental gitu. Aku pribadi, contoh lah kayak selis di hari Jumat kemarin. Itu posisinya tuh akhir bulan kan. Aku udah ngantongin tuh cuan sekitar 30 jutaan. Aku agak slow tuh tradingnya. Aku berpikir mending jaga cuan di akhir bulan. Jangan sampai karena satu saham
cuanku tergores gitu, tergores lebih parah gitu. Jadi aku cuma ngambil sekitar 7 tik. Taunya digoreng ke 400-an. Itu aku kalau nggak salah beli 370, jual di 384. Apakah aku menyesal? Enggak. Yang penting aku cuan, tidurku nyenyak, itu aja. Jadi nggak perlu sampai menyesal kayak gitu. Nanti takutnya teman-teman, kalau teman-teman menyesal, itu jadi habit yang buruk ke depannya. Jadi mencobalah trading tanpa perasaan. Loss terima, cuan biasa aja, jangan sombong gitu. Oke, baik. Jadi tetap syukuri mau Hmm, cuan berapapun ya Mas Engga ya. ya. Oke. Mas ada pertanyaan selanjutnya dari @weldon.world. Arto dan TRGU ini bagus hold apa lepas ya? Udah minus 20%. Oke, kalau terkait bicara minus kayak gitu, itu sebenarnya balik ke mental teman-teman. Aku cuma menyarankan, tetapi kan balik ke teman-teman, dong gak cut loss gitu. Kalau TRGU kan saham IPO. Gimana kita mau tahu dia perusahaan bagus apa enggak? Itu susahnya TRGU. Tapi kalau Arto ini aku menganggapnya fenomena karena dia digorengnya benar-benar tinggi 2021 kemarin. Wajar nggak? Kenaikan tinggi, turunnya tinggi juga. Wajar. Karena setiap ada kenaikan, pasti ada penurunan. Nah, balik lagi ke teman-teman. Plan awalnya sebelum trading itu gimana? Jangan beli tanpa ada plan. Apalagi beli karena story orang, beli karena kata-kata orang. Jangan kayak gitu. Yang ngurus porto itu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi, buat plan, kalau misalnya plannya itu kena area cut loss-nya, patuh. Kalau aku pribadi seperti itu. Cuma kalau teman-teman nggak tahu gimana. Nanti kalau aku bilang cut loss, 1 tahun naik gimana? Menyesal nggak? Menyesal. Itu balik ke mental teman-teman lagi. Iya benar. Atau mungkin bisa jadi tadi TRGU-nya dibeli pada saat IPO berharap naik lagi dan ternyata Nah, makin turun ya Mas Engga ya. bener. Oke. Mas ada pertanyaan selanjutnya dari @sahmat Dagax. Jadi 2023 bagusnya buat mulai investasi saham maupun atau emas, Mas. Emas, emas ya. Oke, kalau untuk emas, mending sekarang aja kumpulin. Kenapa, Kenapa? Karena Mas? ya, karena belum resesi. Pas resesi justru emas naik tinggi. Oh iya Ingat nggak? benar. Bener Benar, kan? benar, benar. Ketika Ya. negatif ada global negatif, emas justru malah makin tinggi ya. Oke, benar, Iya, benar. karena orang berbondong-bondong mindahin dananya ke yang lebih safe haven, ke emas gitu. Itu kalau emas. Kalau saham, nunggu resesi. Sabar aja, pasti market aku rasa sih bakal ada penurunan. Ya nggak mungkin lah kita COVID cepet kali pulihnya dalam waktu setahun 2 tahun. Apakah ada efek samping? Aku rasa ada. Sebenarnya itu sih udah aku analisa dari 2021. Cuma aku semakin heran kenapa ICT ke 7.000 nggak koreksi dalam dulu. Aku berharap sebenarnya ya segitu turun dulu dalam baru naik ke 7.000 gitu. Aku sebenarnya harapanku ya. Jadi lebih ke kayak gitu sih konsepnya. Oke, baik. Kalau perkiraan Mas Engga dari info-info kementerian atau pemerintahan, resesi dimulai dari pertengahan awal tahun atau bagaimana nih, Mas? Oke, kalau untuk info A1 mungkin itu ya. Aku nggak dapat kayak gitu infonya, tapi biasanya kita cek di akhir tahun dulu. Akhir tahun ini biasanya fenomena windrest kan. Mm-mm. Bayangin teman-teman kalau windrest nggak terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti udah start. Puncaknya kapan? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi Oke, mulai baik. diwanti-wanti. Baik, mulai wanti-wanti tetap ngikutin news ya Mas Engga ya, biar nggak Mm-mm. ketinggalan. Nah, Mas Engga itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Investor. Nah, Mas minta dong tips dan triks dalam melakukan money management di tengah kondisi ekonomi saat ini, apalagi suku bunga dan inflasi negara naik ya, juga ada ancaman resesi global. Oke, terkait tips, perkecil dana di RDN. Itu pertama. Aku aja pribadi sekarang cuma pakai dana sekitar 30% dari aset. Padahal dulu 2021 ketika market sideways dan banyak yang digoreng saham, aku berani pasang dana sekitar 60%, 70% berani. Tapi sekarang cuma setengahnya. Itu pertama. Kedua, seandainya teman-teman ibaratnya nggak patuh, tetapi kena resesi dan saham-sahamnya ambrol, mau nggak mau teman-teman cut loss. Dan jadikan pelajaran gitu. Aku jujur 2020 cut loss parah yang rugi 100 juta itu. Tapi dari situ aku belajar lagi, berkembang lagi, berproses lagi. Hasilnya apa? Ya aku bisa live dengan IDX channel di sini.